close till I get up. Time is barely on our side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya diberi amanat untuk menyampaikan materi mengenai pendidikan mental atau kesiapan mental bagi siswa pelajar SMK Negeri 8. Tapi di sini hanya berupa paparan materi saja. Sedangkan pembentukan mental itu nantinya itu diperoleh dari pendidikan agama. Sedangkan mental itu memang berbanding lurus dengan kedewasaan. Semakin dewasa mungkin mentalnya semakin kuat. Nah, pendidikan mental itu memang beriringan dengan pendidikan agama dengan pendidikan non agama itu memang saling berkaitan. Jadi tidak selalu bahwa itu bertumbuh pada media agama. Memang mental seseorang itu bisa dikatakan bahwa itu dinilai sebagai orang dewasa, ya. Jadi ada yang namanya mental tempe. Ya. Mental tempe itu kalau ada tantangan dalam kehidupannya dia menyerah. Nah, tidak banyak. Mungkin lihat kau pernah dengar ya artis-artis Korea itu banyak yang bunuh diri, ya, atau lari ke narkoba. Nah, itu adalah ketidaksiapan mental, ya, untuk menghadapi problem hidup. Nah, nanti kamu sebagai siswa SMK 8 itu butuh mental. Karena apa? Karena kamu itu awal datangnya ke sekolah ini tentu saja berbeda latar belakang, ya. Mungkin kamu digembleng di sekolahnya itu secara umum, atau ada juga yang secara keagamaan, ya. Nah, sekarang yang umum dan keagamaan itu sekarang bermuara ke sini, di sekolah kejuruan untuk level yang lebih tinggi dari pendidikan itu. Kamu memilih sekolah kejuruan, di mana sekolah kejuruan itu akan dikenakan hal-hal baru yang berkaitan dengan sebuah profesi, ya. Nah, di SMK 8 ini tentu saja ada program keahlian ketenaga listrikan, program keahlian teknik elektronika, ya, di mana ketenaga listrikan ada yang berkaitan dengan ilmu mengenai tata udara, ilmu mengenai refrigerasi, sedangkan di ketenaga listrikan itu mengenai instalasi penerangan, instalasi tenaga. Ada juga di mekatronika, ya, yang berkaitan dengan mengenai pemrograman, pengendalian, ya. Kemudian elektronika industri juga pengendalian dari sisi industri. Nah, bagaimana mungkin kamu yang dari sekolah menengah pertama itu harus menghadapi materi-materi seperti itu. Nah, tentu saja kalau tidak ada bimbingan dari guru-guru di sini, kamu langsung menyerah, ya, langsung menyerah. Karena apa? Ini adalah hal baru, ya. Kadang-kadang boleh dikatakan, canggih, ya. Kita tidak siap segala macam. Nah, itu disitulah dibutuhkan sikap mental, gitu, ya. Nah, kemudian tadi dikatakan ada kedewasaan. Nah, tentu saja kalau sekolah menengah kejuruan itu levelnya itu usianya itu kan udah lebih dari mungkin 15 tahunan, ya. Mungkin ada yang usianya 15 tahun, nanti 16, 17. Nah, itu pola pikirnya tidak sama lah, ya, dengan pola pikir kamu ketika berangkat dari SD menuju SMP. Nah, sekarang kamu berangkat dari SMP menuju SMA. Nah, ini persiapan, ini kedewasaan. Nah, kedewasaan itu tentu saja nanti tidak dengan sendirinya datang, ya. Jadi ada materi-materi pembelajaran yang secara
secara tidak langsung itu akan membentuk secara perlahan ya. Nanti itu dari kedewasaan itu timbul kamu tuh sikap percaya diri, ya kamu tuh siap. Nah nanti dengan percaya diri, dengan kesiapan, keterampilan, itu kamu itu akan secara matang menyikapi persoalan-persoalan dalam dunia teknologi gitu ya. Nah, materi-materi itu tentu saja berkaitan antara materi satu dengan materi lain. Nah, tentu saja saling mempengaruhi. Itu boleh untuk tingkat dasar. Memang itu kalau yang melihatnya itu adalah anak kelas 11 atau kelas 12 itu dikatakan dasar. Tapi kalau kamu yang berangkatnya itu dari sekolah menengah pertama, itu hal yang baru, bahkan aneh gitu ya. Nah, kedepannya tentu saja dengan menyikapi dengan kedewasaan. Kenapa dikatakan sebagai dewasa? Karena ujung-ujungnya itu kamu itu akan disejajarkan dengan orang-orang yang sudah paham dalam dunia kerja. Nah, orang dunia kerja itu adalah orang-orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah lanjut usianya. Itu dikatakan orang dewasa. Sedangkan kamu memiliki sifat kedewasaan apa? Karena mampu, ya istilahnya apa? Mampu beradaptasi, mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia kerja. Oke. Kemudian lari lagi ke masalah mental tadi ya. Memang mental itu dibentuk dari gemblengan ya. Dari rasa capek, dari rasa kecewa, dari rasa apa ya, istilahnya kamu itu terus menerus gitu ya, diberi materi-materi kejuruan yang dikatakan beda lah materi kejuruan dengan materi misalnya belajar musik, belajar melukis, itu ada sisi enjoy-nya ya. Bisa orang yang senang gitar dikasih pelajaran gitar lah, itu enak. Nah ini kamu ini yang beda latar belakang hanya karena menurut keinginan orang tua atau kamu yang sok gitu ya mau beralih ke teknologi, ini akan merasakan bagaimana kemauan itu yang tadinya jauh sedikit demi sedikit akan dipahami. Tentu saja harus ada itu kebulatan tekad kamu itu untuk bisa mengetahui atau ingin menguasai bagaimana teknologi itu ya. Mungkin pernah lah di rumah kamu itu ada AC, pernah di masjid ada AC, nah pernah di ruangan itu ada listriknya. Itu hanya dinikmati dari hasilnya saja ya. Kamu mau minum air dingin, ambil dari kulkas. Kondisi gelap, nah, dinyalakan lampu, wah udara ini gerah, nyalakan AC gitu ya. Terus kalau ke bank itu pintunya bergeser sendiri, mau ke mall itu bergeser sendiri pakai eskalator segala macam. Itu sebetulnya teknologi itu sudah kita rasakan ya. Nah sekarang asalnya pengguna, kamu itu jadi pelaku entar itu ya, menekuni hal seperti itu. Oke. Jadi ada orang sering begini, siapkan mau masuk habri mau masuk apa itu siapkan mental. Nah, maksudnya siapkan mental itu kamu harus tabah lah di situ ya, harus tabah. Jadi kalau belajar itu ya harus terbuka gitu ya, harus punya jadwal ya, harus banyak diskusi gitu kan dengan teman-teman. Atau sekarang kan di jaring itu banyak ya tayangan-tayangan yang berkaitan dengan materi-materi ya. Kalau misalnya ini pelajaran apa nih, sekarang misalnya pelajaran dasar misalnya apa
elektromekanik, gitu ya, dasar elektromekanik. Tentang apa dia? Oh, tentang penggunaan alat-alat tangan. Nah, kamu bisa aja melihat di internet gitu ya. Cobalah gimana tuh peralatan tangan orang itu mengerjakan sesuatu menggunakan peralatan tangan ya, keterampilannya kayak apa dia. Ternyata mereka itu terampil ya, kemudian hasil pekerjaannya itu bagus ya, gitu. Nah, seringlah melihat-lihat itu ya. Jadi kalau ada materi-materi itu, lihatlah di tayangan-tayangan yang ada di jaring. Langkah baiknya juga kalau misalnya orang tua itu mendukung ya proses pembelajaran yang di SMK ini. Contohnya, kamu jadi tertarik nih. Nah, kalau tertarik, lihatlah istilahnya kamu itu membuat pekerjaan-pekerjaan ya. Misalnya apa yang ada DIY atau DIY gitu ya. Do it yourself. Nah, itu ada pekerjaan-pekerjaan membuat kreasi-kreasi sendiri ya. Mungkin dari objek, misalnya dari stick es krim ya, atau dari barang-barang bekas. Mereka menggunakan peralatan tangan, ada yang gunting plat, ada yang menggunakan lem, ada yang menggunakan solder ya. Nah, itu banyak di situ. Menggunakan juga bahan-bahan lain seperti itu. Nah, jadi dibutuhkan tadi itu mental ya. Jadi kamu disiapkan saja. Jadi kalau kamu itu nanti mengikuti proses belajar mengajar di SMK 8 itu sesuai dengan aturan main yang ditetapkan sekolah, kamu itu sebetulnya normal-normal saja ya. Karena secara tidak langsung pihak guru itu ya, itu akan mengarahkan kamu untuk bisa mengikuti pembelajaran di sini itu secara normal ya. Nah, jadi kalau ada kebimbangan itu bisa didiskusikan. Nah, tentu saja kalau kamu itu belajar teknologi, tapi pembelajaran sehari-hari bukan di teknologi. Nah, jadi mentalnya akan beda. Mental seorang teknisi, malah kamu sendiri mempersiapkan mental seorang seniman kan gitu ya. Atau mental ya, mungkin seorang analis ya gitu ya, akan lain. Nah, jadi tentu saja untuk proyeksi keahlian kejuruan itu ya harus disiapkan lah mental-mental teknisi begitu ya. Jadi bagaimana seseorang itu, misalnya orang yang melaksanakan pekerjaan di ketinggian tertentu ya. Seperti orang ngurusin kabel transmisi udara ya, tegangan ekstra tinggi, itu dia bekerja berdiri di sebuah bentangan kabel dengan jarak 30 meter dari tanah ya. Tangannya itu memegang kabel lain, dia hanya berpijak pada kabel, tangannya memegang kabel, kemudian tertiup angin. Nah, kalau mentalnya itu udah pingsan jatuh ke bawah. Nah, tapi kalau mental kuat, rasa takut itu dia minimalisir ya. Jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu karena ada langkah-langkah, mengikuti langkah-langkah prosedur pekerjaan itu. Kemudian juga ya dia terampil mengerjakan itu, sehingga kalau dikatakan jenis pekerjaannya itu sangat berbahaya, dia memiliki mental untuk menyelesaikan itu ya, seperti itu ya. Dan banyak lagi contohnya, ada yang pekerjaan di ketinggian, ada juga yang bekerja di kedalaman, ngelas pipa di dalam laut gitu ya.
kamu hiu mudik, nah, itu butuh mental. Kata orang mental baja. Nah, kita itu mental apa? Mental teknisi aja gitu ya. Jadi orang itu akan memiliki kesiapan kerja ya karena apa? Karena kamu di sini dididik selama 3 tahun. Nah, dan itu pun apa? Selang-seling gitu. Ada teorinya, ada prakteknya, ada belajar di sekolah, ada juga belajar di industri gitu ya. Nah, kemudian juga kamu itu akan dibimbing bekerja yang mendekati dengan pekerjaan aslinya. Jadi seolah-olah sudah ada pengenalan gitu ya, tidak ujuk-ujuk. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi mental itu ya, tentu saja nanti akan diajarkan atau akan disampaikan secara tidak langsung ya oleh bapak ibu guru di sekolah. Jadi kamu hanya butuh kepatuhan, keikhlasan, kemudian juga mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kamu bisa betah ya, sekolah di SMA 8 dan bisa menggapai cita-cita menjadi seorang teknisi dan membanggakan tentu saja orang tua. Mohon maaf